Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi bareng terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan ke aku. Nah, ini pertanyaannya gara-gara video kemarin ya, terkait dengan ciri atau jenis orang yang disukai oleh loker palsu atau akun palsu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang akhirnya aku bahas lagi, aku list lagi gitu ya, biar nggak kelewat. Yaitu adalah gimana caranya mengantisipasi atau cross-check lowongan kerja ini asli atau palsu gitu sebelum kita mengirimkan lamaran kerja. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah tanya. Aku pengen bahas ya poin-poinnya. Di sini aku bikin 7 poin. Silahkan boleh dicatat, kita ngobrol aja dari hati ke hati, santai. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi, cara untuk mengantisipasi lowongan kerja sebelum kita melamar, nomor satu, pastikan teman-teman dapetin dulu nama perusahaannya. Ingat ya, mungkin kayaknya remeh banget kan, nama perusahaan ya. Pernah nggak teman-teman nemu loker, entah itu di sosial media, di platform pencari kerja, poster atau manapun, atau diposting sama suatu akun, cuma saya sedang membutuhkan sekian orang untuk posisi ini, minat, info selanjutnya DM, info selanjutnya chat ke nomor ini gitu. Pernah nggak teman-teman nemuin itu? Kalau pernah, maka loker-loker tipe begini nih, wajib teman-teman dapetin nama perusahaannya. Kalau ditanya, ya kenapa? Ya biar kita tahu gitu. Karena loker-loker yang pada umumnya kelihatan kan di poster atau yang sifatnya kayak teks gitu, nama perusahaannya kan ada ya. Nah, itu dulu. Kita buat setiap info yang masih kurang dibandingkan dengan lowongan kerja pada umumnya, kita bikin setara dulu. Ini ada orang nawarin loker, tapi nggak ada nama perusahaannya. Nah, di situ teman-teman silahkan untuk bertanya, gitu. Paham ya? Kayak gitu. Jadi silahkan ditanyakan ke siapa ya, ke orangnya yang posting gitu. Pokoknya cari cara dulu biar dapetin nama perusahaannya gitu. Mau yang lewat teks gitu boleh, atau kadang ada poster lowongan kerja cuma dibutuhkan ini gitu. Ini aku ngomong perusahaan yang gede ya. Kalau misalkan sifatnya kayak freelance part time gitu, paling enggak nanti teman-teman di unsur-unsur selain nama perusahaan ini teman-teman juga cross check, karena nggak semua lowongan kerja memang ada nama perusahaannya ya gitu. Tapi di sini ya, untuk perusahaan yang besar dengan benefit yang gede gitu, masa iya sih? Atau dengan posisi-posisi yang ini tuh jabatan yang memang ada strukturalnya gitu, gitu ya. Ada struktural secara fungsional, dan struktural tuh memang kompleks. Masa iya sih nyebut nama perusahaan susah? Kenapa? Why? Ada big why di situ ya. Yang selanjutnya terkait dengan nomor 2 adalah alamat perusahaan. Setelah teman-teman memperoleh nama perusahaannya, cek alamatnya. Cek alamat ini gunanya untuk apa? Nanti alamat itu akan beruntun. Mulai dari poster loker di mana, di website alamat di mana, di sosial media di mana, mungkin nanti panggilan tes ini akhirnya kemana gitu. Pastikan alamatnya oke. Kalau perlu teman-teman itu ya ngecek lokasi ini, lihat di peta di Google Maps. Ngelihat Google Maps muncul lokasinya itu nggak cukup. Kalau perlu teman-teman zoom in, pastikan itu titiknya di mana, di bangunan apa di jalan kosong, jalan perempatan pertigaan gitu gitu. Karena mungkin bagi teman-teman yang udah pernah lihat loker palsu, pernah ya ada titik itu ternyata di tengah jalan gitu, atau di persimpangan jalan ya, kayak gitu. Cek dulu soal lokasinya. Kemudian ya, tadi nomor 2 adalah alamat perusahaan, yang nomor 3 adalah lokasi perusahaan yang lewat maps yang aku bilang ini barusan. Yang keempat adalah cek informasi lowongan kerjanya. Maksudnya gini, dari informasi lowongan kerja yang terdisplay itu kan bisa kelihatan ya, jangan-jangan ini ada loker asli terus di crop bagian alamat diganti, atau kirimkan lamaran ke sini itu diedit secara amatir terus diganti suatu nomor telepon atau alamat yang akhirnya itu adalah yang palsu. Jadi mengedit info asli ke yang palsu, cuman yang editnya juga kelihatan banget kalau itu editan gitu. Oke, jadi ini dicek ulang nih poster lokernya, atau kalau misalnya ada info loker ya, hasil reshare cek ini dapatnya dari mana, cek 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 terus gitu. Jadi harus dicek sejak awal gitu ya, informasi lowongan kerjanya. Kalau perlu mendekati siapa ya sumber utamanya, orang. Jadi pastikan ada perwakilan perusahaan. Analoginya gini teman-teman, pasti ada
perusahaan ada locker, perwakilan perusahaan, HR-nya, rekruternya akan posting locker. Nah, setelah posting locker ini kan postingnya kan di banyak channel nih. Habis itu ada reshare, repost, dan lain-lain. Nah, teman-teman berusaha untuk nyari sumber utamanya ini, gitu. Oke? Yang selanjutnya adalah terkait dengan cek aktivitas pemberi info lowongan kerja, gitu. Maksudnya gimana? Contoh, ada info lockernya di posting di LinkedIn misal, atau di DM ke teman-teman via DM LinkedIn. Cek akun orangnya, ini akun asli nggak, ini akun baru bikin apa gimana, ini akun real apa fake, gitu. Terus aktivitasnya dia ngapain, dia recruiter bukan, atau dia calon usernya bukan, calon atasanmu bukan, gitu, dicek. Atau misalkan ada locker kemarin, case-nya tuh ada di Facebook tuh, ada yang bilang dapat locker dari Facebook, di posting sama orang, dicek akun Facebooknya, gitu. Nah, si orang ini dicek, ternyata kemarin ada teman yang ngecek, salah satu contoh ya, ngecek akun Facebook tapi Facebooknya Facebook baru, temannya baru 4 apa 5 kata dia, gitu. Jadi kayak baru, terus habis itu tiba ini orang nge-share locker, foto profilnya belum ada, dan lain-lain, gitu. Kadang kita bisa ngelihat ya dari sumber locker tersebut, khususnya dari sosial media, gitu. LinkedIn itu sosial media ya teman-teman, gitu, atau Facebook atau teman-temannya lah sosial media yang lain. Kadang tuh keaslian locker itu juga kita bisa pertimbangkan dari aktivitas si pemposting tersebut, gitu. Oke. Kalau dari LinkedIn misalkan dari rekruternya gitu, rekruter kan akunya udah jelas lah ya, yang real kayak gimana. Dia lihat bagian activity tuh rutin gitu ya, posting ini itu yang berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan HR, berkaitan dengan ya info locker yang secara berkala juga diposting oleh orang tersebut di masa lalu, gitu. Jadi kita bisa, oh ya memang dia biasanya akan nawari dengan cara semacam ini. Oh, info lockernya memang formatnya semacam ini, gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah cek ulasan terkait dengan locker dan perusahaannya. Jadi gini, banyak ya tanya jawab atau diskusi yang sudah muncul yang bisa teman-teman akses di internet ya, terkait dengan locker ini asli atau enggak. Misalkan kalau teman-teman mau ngelihat itu di forumnya yang ada di Glints tuh, kalau aku kasih contoh. Di Glints kan suka ada ya forum diskusi gitu, kayak ada yang nanya kayak, teman-teman besok saya ada panggilan ini asli atau enggak, terus ada yang komen terus kayak gitu ya. Atau forum-forum komunitas macam-macam lah, grup-grup locker kan banyak ya, teman-teman ini asli enggak, teman-teman ini bener enggak, gitu. Bahkan di grup lockerku pun juga ada gitu yang diskusi secara rutin gitu ya, untuk minta bantuan teman-teman yang lain gitu ya. Ini sebenarnya lockernya asli enggak, ada enggak yang dipanggil untuk tes yang sama gitu, pernah lihat info locker ini belum, gitu-gitu. Jadi silahkan ya teman-teman ya, lihat pembahasan dan ulasan terkait locker ini. Kalau ini locker palsu, mungkin yang tertipu nggak cuma teman-teman misalkan gitu, atau misalkan poster kan ini kan, kondisinya yang aku pengen bahas adalah teman-teman belum ngelamar kan, tapi kan mungkin udah ada yang ngelamar dulu gitu sebelum teman-teman pengen ngelamar ini, gitu. Barangkali udah ada dalam tanda kutip orang yang ditipu duluan gitu sebelum teman-teman, dan akhirnya orang ini mau dengan berbaik hati mau sharing di suatu media. Temukanlah media ini, bisa di forum-forum gitu. Kalau teman-teman pengen cari di Google bisa nggak, bisa, misalkan teman-teman ada info locker tertentu, cek dulu PT ini asli apa enggak, gitu. PT ini asli atau palsu, gitu. Mungkin akan muncul di situ ya. Jadi itu teman-teman harus bisa cek juga. Dan yang terakhir adalah tanyakan kepada ahlinya. Kepada ahlinya itu siapa? Ya orang-orang yang satu mungkin bekerja di sana, memang rekruter asli perusahaan tersebut. Konfirmasi saja. Selamat siang Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh informasi lowongan kerja melalui teman atau rekan dengan bentuk poster semacam demikian. Mohon informasinya Ibu, apakah ini valid dan masih berlaku, misalkan gitu. Tanya boleh. Atau teman-teman punya tutor, punya mentor siapa, punya career coach siapa, sharing aja nggak apa-apa. Biar dibantu gitu. Di luar sana mungkin sudah banyak sekali orang yang matanya sudah peka untuk membedakan ya, ini loker asli atau enggak. Kayak gitu. Nah, ini adalah poin-poin ya teman-teman ya. 8 poin yang aku sebutkan cara awal kita untuk menggali suatu info locker itu asli atau enggak, tanpa perlu melamarnya dulu.
Ingat ya teman-teman, 8 poin ini tuh adalah sesuatu yang komprehensif. Jadi nggak bisa berdiri satu-satu. Cuma gara-gara dapat nama perusahaannya, yang lain nggak usah dicek, kita anggap itu lokernya valid, oke apply aja, ya nggak gitu. Ya, kita harus tahu kelengkapannya gitu. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Ya memang gitu. Kalau teman-teman tiap hari melihat puluhan atau ratusan infoloker selama periode tertentu, nanti kan teman-teman itu akan punya kepekaan. Biasanya tuh infoloker tuh ya yang diinfokan ini. Tapi kok ini diinfokannya cuma begini ya? Kok nggak ini kok nggak ada? Why? Oke lah, kalau nggak ada, aku tanya, ya kan? Nah nanti kalau nggak dijawab, jawabnya malah belibet, jawabnya malah, oh itu nanti dijelaskan waktu ketemu aja ya, itu nanti dijelaskan nanti saja ya, oh itu nanti ditanyakan nanti saja ya. Why lagi tuh? Kok ada infoloker yang informasi basicnya aja belum standar sama infoloker pada umumnya, padahal ini bukan info pribadi loh gitu ya, bukan hal yang terlalu detail loh, ini kayak informasi basic awal di setiap infoloker umum, itu aja belum terpenuhi. Oke lah, aku masih positive thinking. Kemudian aku cek lagi tuh, coba aku tanya. Nah udah aku tanya, yang aku tanya adalah info general yang masih kurang, itu pun masih nggak bisa disebut, masih disembunyikan. Why lagi nggak teman-teman? Kenapa ada info yang itu bukan privacy, itu adalah info standar info locker pada umumnya di awal gitu ya, kok nggak ditulis, tapi habis ditanyain juga nggak dijawab dengan jelas, kayak seolah-olah ada yang disembunyikan, ditutupi. Apa karena lokernya palsu? Nah coba teman-teman dipikirkan semacam itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan hal-hal yang semacam ini, ya kemungkinan teman-teman bisa ditipu oleh loker palsu itu kecil gitu, karena teman-teman pun nggak bakalan mendekati tuh loker-loker palsu semacam ini. Kalau ada orang di sekitar teman-teman yang pengen teman-teman cariin kerja, teman-teman juga bisa membantu mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan cara yang baik gitu. Jangan sampai teman-teman seolah-olah pengen bantu ngasih info loker ke rekannya, padahal itu lokernya palsu dan teman-teman nggak tahu, padahal teman-teman yang ngasih. Nah gimana coba kayak gitu, gitu ya teman-teman ya. Itu paling jawaban dari aku. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Tadi adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk memastikan suatu informasi lowongan kerja valid atau enggak, asli atau enggak, sebelum teman-teman ngelamar, sebelum teman-teman klik send, sebelum teman-teman klik apply. Paling sementara dari aku itu dulu. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin dikoreksi, diluruskan, atau didiskusikan, boleh tuliskan di kolom komentar langsung. Terima kasih, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian.